Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandu Rudi Widanama dengan NIM 202341960017 dari Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan berkenaan dengan apa yang telah saya buat, yaitu permainan tebak Buddha Nusantara. Jadi di sini melalui video ini saya akan mentutorialkan berkenaan dengan bagaimana dalam proses pengembangan permainan tebak Buddha Nusantara ini melalui website Quick Up Ninja hingga menjadi sebuah game yang berbasis pada perangkat Android. Nah, kita lanjut pada apa sih yang melatar belakangi saya untuk mengembangkan tebak budaya ini. Yang mana pasti kita tahu semua berkenaan dengan generasi sekarang ini seringkali kurang mengenali akan budaya Nusantara. Hal itu bisa terjadi karena yang pertama pengaruh globalisasi, kemudian yang kedua adanya modernisasi, dan juga yang ketiga kurang adanya minat atau kesadaran ataupun keinginan untuk mau belajar budaya negaranya sendiri. Yang mana mereka juga lebih terfokus pada budaya-budaya populer, seperti halnya budaya barat, kemudian juga budaya dari Korea, kemudian juga budaya dari Arab seperti itu, yang mana sebenarnya jika kita ketahui bersama kalau budaya Nusantara ini memang bagus dan menarik karena memiliki banyak keberagaman. Nah, dari situlah yang seringkali karena banyaknya, budaya-budaya dari luar negeri yang mereka sukai sehingga kurang minat akan budaya lokalnya sendiri. Hal ini pula yang akan mengakibatkan mereka akan kehilangan identitas dan juga pemahaman akan nilai-nilai budaya berkenaan dengan penilaian tradisional dalam budaya yang mereka miliki sebenarnya. Lalu di sini, tujuan dari pengembangan aplikasi budaya ini yang pertama adalah, eee, ingin memperkenalkan dan juga mempromosikan berkenaan dengan bagaimana sih keberagaman budaya Nusantara itu melalui unsur-unsurnya yang banyak. Sehingga dengan adanya aplikasi ini nantinya memperkuat rasa kebanggaan terhadap warisan budaya yang telah ada dari nenek moyang hingga sekarang ini. Melalui permainan ini pula diharapkan pemain seperti halnya siswa, kemudian anak-anak, pelajar itu mampu belajar seperti halnya unsur-unsur budaya seperti tradisi, kemudian juga rumah adat, tarian, musik, dan berbagai aspek budaya yang sebenarnya hal itu tuh perlu dipelajari dengan cara yang menyenangkan dan interaktif melalui aplikasi permainan berbasis Android yang telah saya bangun dan telah saya buat sebagaimana mestinya. Nah, kita lanjut pada manfaat yang didapat nantinya. Aplikasi ini sebagai sarana edukasi yang nantinya mampu mengenalkan budaya-budaya Nusantara kepada generasi muda yang sekarang ini terpapar oleh pengaruh modernisasi dan juga globalisasi. Melalui permainan ini pula, seorang siswa yang sebagai pemain itu diperkuat rasa kebanggaannya terkait dengan identitas-identitas nasional, seperti halnya budaya-budaya, kemudian juga adat istiadat, yang itu jika nantinya telah berhasil diwujudkan dalam diri mereka, mereka akan memiliki rasa kebanggaan dan juga mampu menjaga dan melestarikan budaya yang sebenarnya mereka miliki tersebut. Dengan mengenal dan juga memahami budaya Nusantara ini, siswa pula akan lebih menghargai dan menjaga warisan-warisan yang telah ada. Sehingga nantinya ketika mereka sudah menjaga dan melestarikan, mampu mencegah kepunahan dan juga memperkuat akan kesinambungan dari kehidupan budaya-budaya yang lampau ini hingga ke masa depan. Mengapa sih harus berbasis Android? Karena kita mengingat, saya sendiri sebagai pengguna Android itu, karena saya juga perangkatnya Android itu, jadi karena Android itu sebagai platform mobile yang paling banyak digunakan secara universal, secara luas, sehingga saya membuat hal ini agar nantinya semua masyarakat itu bisa mencoba, bisa memainkannya, tidak terkecuali anak-anak. Dengan mengembangkan permainan tebak budaya berbasis Android ini pula, akan menjangkau para masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa untuk bisa bermain sambil belajar terkait dengan budaya-budaya Nusantara dalam aplikasi tersebut. Sehingga dengan itu pula perkembangan dari permainan tebak budaya ini akan semakin meluas dan memberikan potensi yang besar
dalam memperkenalkan budaya-budaya Nusantara kepada khalayak luas, mulai dari dunia maya hingga pun dunia nyata. Kita lanjut pada pengembangan. Mengapa sih, perlu dikembangkannya hal ini? Yang mana hal ini, salah satunya aplikasi ini dikembangkan guna agar siswa, pelajar, atau pengguna atau pemain tersebut yang pertama mampu memecahkan masalah, kemudian yang kedua kreativitas dalam menjawab, kemudian juga ada keterampilan, hingga juga adanya interaksi antara permainan dengan si penggunanya. Ada beberapa langkah yang perlu diterapkan dalam mengembangkan aplikasi permainan tersebut. Yang pertama mulai dari perencanaan dan pemilihan platform, kemudian yang kedua adanya mendesain isi game melalui berbagai literatur hingga capaian pada elemen. Jadi nanti ada materi yang perlu dicari hingga pada bagaimana inti dari elemen itu dipakai untuk digunakan dalam aplikasi tersebut. Kemudian juga ada penambahan fitur seperti halnya suara dan juga visualisasi seperti pewarnaan dan hingga pada generate atau penyelesaian dan juga adanya bentuk percobaan kepada para pengguna khusus. Nah, kita lanjut di sini melalui proses-prosesnya. Yang pertama adalah proses perencanaan dan pemilihan. Nah, sebelum itu menjadi sebuah game pastinya kita perlu mencari suatu materi. Karena ini mengingat adalah game budaya, maka yang harus kita cari adalah materi-materi terkait budaya Nusantara itu. Kita, mem-breakdown-nya menjadi tabel yang berisi tentang, tarian, kemudian juga pakaian adat, kemudian juga ada rumah adat, hingga pada senjata tradisional. Misalnya saja ketika itu adalah daerah Jawa Barat, maka akan kita breakdown lagi. Alat musik apa saja sih yang ada di Jawa Barat, itu seperti halnya angklung, kemudian juga tarian apa yang terkenal di sana, itu seperti tari jaipong, seperti ini. Kemudian juga, pakaian itu apa, salah satunya adalah kebaya, seperti itu untuk yang perempuan. Kemudian di situ juga daerahnya apa, nah kan macam-macam mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah itu juga memiliki perbedaan rumah. Ada yang Kasepuan itu dari Jawa Barat, kemudian ada Joglo dari Jawa Tengah itu. Kemudian juga ada penggunaan senjata tradisional itu seperti hanya keris atau kujang itu. Jadi nanti kita klasifikasikan menjadi materi yang akan dimainkan oleh siswa. Nah, itu kita tabelisasi terlebih dahulu. Literatur itu bisa didapat dari yang pertama internet, kemudian juga buku, hingga artikel-artikel ilmiah yang relevan dan juga memiliki kredibilitas yang baik. Yang mana dari semua itu, menjadi isian kita untuk bisa memberikan materi yang cukup baik dalam permainan tebak budaya ini. Nah, setelah materi-materi itu telah di-breakdown menjadi tabelisasi hingga memiliki banyak cukup isi yang itu akan menimbulkan wawasan yang luas, maka kita lanjut pada pemilihan platform. Nah, di sini saya menggunakan Quick Ninja sebagai platform berbasis pada website yang mana, seorang pembuat game ini itu bisa mengembangkan gamenya dengan sistem drag and drop. Itu maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita ketahui kalau misalnya aplikasi itu kan berbasis pada coding seperti itu. Nah, aplikasi, yang dibuat oleh Quick Ninja ini tidak berbasis pada coding tetapi hanya drag and drop. Jadi hanya mengunggah gambar, kemudian memberikan pertanyaan, kemudian juga memberikan kunci jawaban sehingga nantinya bisa menjadi sebuah aplikasi permainan. Untuk Quick Ninja sendiri sebagai salah satu platform yang memang unik karena memiliki banyak kemudahan dan juga mudah dipahami tanpa harus memahami tentang coding bagi para, penggunanya, seperti itu. Jadi nanti di sini, eee, ketika kita membuka laman Quick Ninja pastinya kita harus register now terlebih terlebih dahulu, membuat akun, bisa menggunakan akun Gmail, habis itu juga bisa menggunakan akun sosial media. Kemudian nanti akan ada tulisan klik start now seperti itu. Itu yang menjadi portal untuk, membuka website ini agar nantinya kita sebagai pengembang bisa membuat permainan tersebut. Kita lanjut pada desain isi game. Nah, selain saya menggunakan Quick Ninja, saya juga menggunakan Canva. Canva ini sebagai salah satu platform desain grafis berbasis pada web ataupun pada aplikasinya sendiri yang dirancang untuk membuat penggunanya itu mudah dalam membuat gambar, video, atau elemen PPT
PowerPoint yang baik dan mudah. Karena basisnya adalah internet, maka juga harus menggunakan internet. Jadi di sini ada macam-macam fitur mulai dari elemen, gambar, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita memberikan semacam bingkai atau frame seperti halnya dari model batik, kita bisa memberikan frame untuk penempatan dari gambar itu. Misalnya gambarnya orang Papua ini, seperti itu. Kemudian juga nanti ada pemberian tulisan yang bisa bermacam-macam font. Di sini ada pemberian font seperti itu. Kemudian juga nanti ketika sudah maka bisa di-download menjadi sebuah gambar PNG atau JPEG seperti itu untuk menjadi tindak lanjut dari pengembangan aplikasi ini. Nah, setelah tadi sudah membuka Quick Art Ninja, kemudian juga sudah menyelesaikan gambar yang menjadi elemen bagi aplikasi ini, kita perlu membuka salah satu fitur dari Quick Art Ninja, yaitu membuat semacam tebak gambar budaya. Nah, salah satu fiturnya adalah membuat tebak gambar, maka di sini saya akan mengunggah elemen-elemen yang telah saya buat dalam Canva seperti ini. Ada gambar seperti rumah gadang, kemudian tarian zapin, kemudian juga ada rencong. Nah, ini nanti akan saya berikan pertanyaan, question, seperti itu. Nanti akhir dari PPT ini adalah bentuk gambaran aplikasinya ada. Nah, question itu sebagai pertanyaan di atas dari elemen gambar yang telah saya buat. Kemudian juga ada answer itu, ini adalah bentukan dari huruf acak yang sebenarnya jika kalau misalnya kita tahu jawabannya, nah akan kita urutkan misalnya gadang dari huruf G, kemudian huruf A, kemudian huruf D, A, N, G, dan seterusnya hingga menjadi jawaban yang benar. Ada levelnya pula, jadi level 1 nanti gambar terkait unsur budaya rumah seperti itu, kemudian nanti level 2 nanti terkait dengan tarian, jadi secara acak supaya siswa atau pengguna atau pemain itu nggak merasa bosan. Kemudian di langkah terakhir ketika sudah mengunggah semua gambar, kemudian membubuhkan pertanyaan dan juga jawaban ataupun jawaban itu, maka bisa melakukan proses penyelesaian. Namun di sini kita bisa mengatur desainnya. Misalnya karena ini hubungannya terkait dengan Nusantara, maka saya sesuaikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan negara, misalnya seperti pribumi, tanah, jadi berwarna coklat, kemudian hijau, karena floranya Indonesia sangat banyak, seperti halnya Indonesia itu sebagai negara yang memberikan eh, oksigen bagi sebagian dari dunia ini. Jadi apa itu pohon itu warna hijau itu jadi menjadi dasar kunci untuk aplikasi ini. Kemudian juga biru karena Indonesia memiliki lautan yang sangat luas karena negara agraris, maka juga saya berikan penguatan pada warna biru seperti itu. Nah, ketika misalnya sudah ada pemilihan warna, kemudian nanti bisa memberikan sound atau misalnya seperti efek, misalnya bentuk bunyinya seperti itu. Nah, nanti sebagai pengembang itu bisa membubuhkan beberapa suara agar siswa itu merasa tertarik terkait dengan aplikasi yang dimainkannya. Di sini ada beberapa fitur dari Quick Art Ninja seperti halnya desain, kemudian konten, sound, seperti itu icon, settings, dan sebagainya. Ketika misalnya kita sebagai pengembang itu sudah memberikan suara, kemudian juga telah memberikan pewarnaan yang cukup baik dan memberikan kenyamanan, kemudian juga adanya pengunggahan icon yang sebagai dasar identitas dari aplikasi kita, maka akan diproses oleh aplikasi ini, oleh aplikasi Quick Art Ninja ini dengan cara di-generate agar nantinya menjadi sebuah aplikasi permainan yang berbasis pada format APK. Jadi ketika misalnya memang sudah selesai menjadi suatu aplikasi yang berformat pada APK, ketika diinstal di HP yang berbasis pada Android bisa menjadi sebuah game. Di sini pula di tempat budaya yang telah jadi ini, aplikasi yang telah jadi ini, Quick Art Ninja itu juga menawarkan berbagai macam fitur mulai dari aplikasinya itu sendiri. Jadi basis APK-nya itu seperti ini yang bagian tengah, kemudian bagian kanannya itu ada dia package-nya itu seperti screenshotan dari gambaran aplikasinya, kemudian juga bentuk promosinya seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah satu bukti
atau screenshot dari game Tebak Budaya Nusantara. Ketika seorang siswa telah mengunduh, kemudian telah memainkannya, menginstalnya pada HP-nya, maka yang terbuka pertama kali adalah main. Tombol mainnya nanti akan kita klik dan menjadi layar seperti ini. Ini gambaran dari level 1 terkait dengan rumah adat. Rumah adat apakah ini? Nah, dari elemen yang telah kita buat di Canva nanti ini menjadi gambaran pertanyaan. Ini tuh gambar apa sih? Ini tuh rumah adat dari daerah mana sih? Nah, ini ada kuncinya. Ada terkait supaya siswa tidak terlalu memikirkan secara luas, jadi ada dasaran kunci. Misalnya, ini memang rumah adat, kemudian juga asalnya ini dari Sumatera Barat seperti itu. Rumah apakah ini? Nah, nanti mereka akan mengingat dan mengklasifikasikan rumah apa aja sih yang ada di Sumatera Barat seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah Gadang. Di pengembangan aplikasi ini pula juga bisa pemberian bantuan atau tombol hint yang mana ketika memang siswa itu merasa sulit, misalnya tidak tahu rumah apa itu namanya, kemudian bisa memakai fitur hint agar memunculkan huruf-huruf terkait dengan jawaban yang benar. Namun juga akan mengurangi poin. Jadi dari situ pula memberikan keasikan bahwa siswa harus mengerti dan tahu budayanya itu. Jadi ada interaksinya, kemudian juga ada rasa mewujudkan keinginan mereka untuk belajar. Nah, dari aplikasi yang telah saya kembangkan di sini, sebenarnya kalau dari saya sendiri memang mudah-mudah rumit, karena kenapa? Memang walaupun ini aplikasinya itu nanti menjadi aplikasi yang otomatis ya, tetapi juga perlu adanya banyak usaha seperti, menyesuaikan warna, kemudian juga, membuat elemen-elemen pertanyaan seperti halnya tadi, kita harus mencari gambaran dari rumah adat Gadang itu seperti apa, kemudian senjata tradisional rencong itu seperti apa, kemudian juga, pakaian adat itu seperti apa, seperti itu. Dari daerah mana itu seperti itu. Jadi klasifikasi yang telah kita buat dalam tabelisasi itu, kita cari gambaran-gambarannya untuk menjadi pertanyaan bagi sang pemain. Dari yang telah saya buat ini, diharapkan aplikasi game Tebak Budaya Nusantara ini berperan terpenting dalam memperkuat kebudayaan dan rasa kecintaan tanah air bagi para penggunanya atau para pelajar itu. Jadi, dasar pengembangannya di sini adalah agar siswa itu mau belajar, kemudian juga mau memahami, hingga mau melestarikan apa yang telah sebenarnya dimiliki oleh negaranya sendiri. Pengembangannya pun itu perlu banyak proses, mulai dari 4 proses tadi, seperti halnya pemilihan, kemudian juga, perencanaan, kemudian juga ada, eee desain, kemudian juga ada, generate itu, yang hal itu pula tidak bisa semata-mata dianggap mudah karena juga perlunya jejaring internet dan juga perangkat yang memadai agar game yang dikembangkan ini mampu berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Sehingga nantinya ketika memang semuanya sudah layak dan memadai serta lancar, akan terhindar dari banyak kendala yang muncul, seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari aplikasi ini. Jadi di sini yang sebelah kiri ini yang kotak berisi beberapa gambar ini adalah ikonnya. Icon ini menjadi simbol aplikasi ini bahwa aplikasi yang akan dimainkan ini berunsur pada 4 komponen budaya Nusantara. Seperti hanya mulai dari tarian, kemudian juga mulai dari rumah adat seperti itu, kemudian juga senjata tradisional hingga pada upacara adat. Nah, di sini jadi dalam gamenya ini, tidak semuanya budaya Nusantara itu dimasukkan, tetapi lebih kepada tarian-tariannya, kemudian juga, rumah-rumah tradisional, kemudian juga senjata-senjata tradisional, upacara itu yang menjadi komponen yang akan dipelajari oleh siswa dalam permainan ini. Nah, seperti ini. Tadi kan, sudah kita lihat gambaran terkait dengan rumah adat apakah itu dari Sumatera Barat, nah rumah Gadang. Nah, nanti di level selanjutnya itu ada seperti pertanyaan lain, "Tarian adat apa ini?" Tarian ini berasal dari Bangka Belitung. Nah, nanti siswa itu akan belajar, apa sih tarian yang dari Bangka Belitung itu? Nah, mereka akan bertanya-tanya. Mungkin mereka akan bertanya pada guru, mungkin mereka akan mengingat-ingat terkait dengan dulu yang mereka telah pelajari di SD, SMP, SMA, atau sekolah-sekolah yang lampau, kemudian juga dari gambaran TV, YouTube, atau dari internet, yang itu sebenarnya secara tidak langsung menggugah bahwa aku tuh harus tahu ini supaya bisa menjawab game ini hingga pada tahap berikutnya, tahap lanjut.
Nah, dari situ itu saja yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan. Sebelumnya sekian dan terima kasih. Semoga dari apa yang telah saya bangun, apa yang telah saya buat bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi pendidikan di Indonesia sendiri hingga ke mancanegara atau secara luas. Karena sejatinya ketika kita bisa memberikan yang terbaik bagi suatu bangsa itu, maka nantinya akan memberikan perubahan yang baik dan keberlanjutan bagi, peradaban negara itu. Itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.